Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu secara virtual dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita bertolabul ilmi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan sehingga kemudian teman-teman adik-adik sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, kita sekalian akan mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat sebagai bekal kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentu kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri toladan yang mulia, yang agung. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Apalagi adik-adik sekalian, ini kita berada pada bulan Rabiul Awal. Biasanya para santri sekalian itu kalau di rumah, di tempat masing-masing, ada yang di musola, di masjid, itu setiap malam sampai malam ke-12 Rabiul Awal selalu melantunkan tibaiyah, ya, berjanjinan kalau istilah di desanya. Ya, mudah-mudahan itu sebagai salah satu bentuk cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga apa? Sehingga kemudian ketika kita nanti di akhirat akan bisa mendapatkan syafaatul uzmanya dan diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan seperti itu. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan motivasi belajar, di mana motivasi belajar ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali kaitannya dalam proses pembelajaran. Di mana kita tahu bahwa motivasi itu ada dua, ada yang intrinsik dan ekstrinsik, ada yang berasal dari dalam dan juga ada yang berasal dari luar. Nah, konteksnya kita, misal sebagai mahasiswa, berarti harus menumbuhkan motivasi itu dari dalam diri kita. Intrinsiknya itu dikuatkan. Karena memang dalam teori motivasi itu intrinsik ini lebih berpengaruh besar daripada yang ekstrinsik. Oleh sebab itu, kalau adik-adik ingin mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupannya, maka sudah otomatis harus meningkatkan kualitas atau meningkatkan motivasi yang ada di dalam dirinya, sehingga kemudian apa? Ke depan cita-cita itu akan berhasil, akan bisa didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dalam konteks nanti adik-adik sekalian menjadi seorang guru misalkan, maka penting sekali untuk menumbuhkan motivasi di dalam belajar siswa atau peserta didik dari teman-teman sekalian. Maka harus dilatih untuk kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Supaya apa? Supaya nanti peserta didik memiliki satu semangat tambahan dari kita, sehingga kemudian apa yang dilakukan dalam proses pembelajarannya bisa lebih efektif, sehingga mereka akan lebih semangat dalam rangka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Itu kira-kira. Nah, kemudian kemarin bentuk-bentuk dari motivasi itu juga banyak. Nanti silahkan adik-adik sekalian itu didalami lagi, kemudian dicoba untuk dipraktekkan dalam proses pembelajaran kaitannya. Misalkan ada yang mengajar di TPG, ada yang ngelesi atau ngajar adiknya apa, silakan untuk diterapkan itu.
Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk kepada kedudukan pemilihan dan juga penentuan metode pembelajaran. Jadi, seperti apa sih kedudukan dari metode pembelajaran, kemudian bagaimana pemilihan dari metode pembelajaran, dan bagaimana kita menentukan metode pembelajaran. Apakah kemudian dalam menentukannya itu asal-asalan, ataukah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, kemudian kedudukannya itu seperti apa, apakah dia itu biasa saja, ataukah memang dia itu sangat urgent, sangat penting sekali dalam ranah misalkan keberhasilan dalam interaksi edukatifnya, dalam kegiatan pembelajarannya, dan seterusnya. Nah, dari sekalian, memilih metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu apa? Jadi metode pembelajaran itu adalah merupakan cara yang ditempuh atau yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, maka guru itu ketika melakukan hubungan dengan peserta didik dalam hal ini adalah melaksanakan proses pembelajaran, maka guru itu menggunakan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara inilah yang kemudian disebut dengan metode pembelajaran. Jadi, guru itu menggunakan cara ataupun teknik sehingga terjadi hubungan yang edukatif atau interaksi edukatif antara guru dan juga peserta didik kaitannya dalam kegiatan proses pembelajaran. Itu adalah metode pembelajaran. Nah, dalam kita menggunakan nanti metode pembelajaran, adik-adik sekalian ketika nanti menjadi guru PAI, maka apa? Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Di antaranya adalah tujuan yang ingin dicapai. Misalkan ketika adik-adik nanti masuk pada materi sholat. Nah, materi sholat ini tujuan yang ingin dicapainya itu apa? Maka dari tujuan yang ingin dicapai itulah nanti yang dijadikan pertimbangan untuk memilih metode yang digunakan. Seperti misalkan sholat itu kan tentu saja dia biasanya tidak hanya sekedar pencapaian yang ingin dicapai itu penguasaan, hafalan, bacaan sholat tidak. Tetapi bagaimana peserta didik itu hasil akhirnya setelah mempelajari materi sholat itu tentu saja mereka diharapkan bisa untuk mempraktekkan sholat. Nah, maka ketika mempraktekkan sholat ini gimana? Metode yang digunakan, nah tentu bisa simulasi, bisa praktek, demonstrasi, dan seterusnya. Tidak hanya sekedar dia menggunakan metode ceramah misalkan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah bahan ataupun materi pembelajaran yang diajarkan. Jadi materi pembelajaran apa yang sedang Anda atau saudara adik-adik ini ajarkan, maka itu menjadi pertimbangan yang penting juga. Misalkan kalau mengajarkan materi tentang pernikahan. Nah, tentu ini harus kita pikirkan menggunakan metode apa yang tepat ya. Apakah prakteknya itu mereka harus langsung menikah? Tentu tidak. Tentu ada hal-hal yang bisa kita gunakan karena nanti banyak sekali metode-metode yang bisa kita jadikan alternatif untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian juga kita perlu memperhatikan waktu kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jadi, kadang-kadang materinya sama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga sama, tapi waktunya itu berbeda. Kadang waktu pagi ya, misalkan jam 7 itu masih semangat-semangatnya. Tetapi nanti berbeda ketika saudara masuk pada jam siang. Tentu ini sesuatu yang berbeda sekali. Biasanya kalau siang itu ngantuk, kalau siang itu sudah kecapean, kalau siang itu sudah pokoknya tidak konsentrasi lagi. Maka bagaimana adik-adik saudara sekalian ini mencoba untuk melihat itu juga.
Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah sumber bahan yang tersedia. Jadi bahan-bahan pembelajaran yang tersedia itu apa, maka itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian media pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi media, apakah memang di situ ada media yang mencukupi fasilitas di sekolahannya dan seterusnya, ataukah memang sangat kekurangan media pembelajaran yang ada di sana. Misal kita ingin kemudian menggunakan metode-metode yang kekinian misalkan, atau misalkan memang ingin menampilkan sesuatu, tapi ternyata di sekolahnya tidak tersedia media pendukung, misalkan proyektor tidak punya, dan seterusnya, tentu kita akan kesulitan. Kemudian karakter daripada peserta didik ataupun kondisi kelas ini menjadi hal yang perlu juga untuk kita perhatikan. Misalkan eh, dia kalau MISD itu tentu berbeda dengan SMA dan MA karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda karena mereka sudah agak dewasa, kemudian ada yang anak-anak tadi. Kalau MISD tentu kita memilih metode yang sesuai. Kemudian kondisi kelasnya pun berbeda. Misalkan kalau kita dulu di madrasah ya, kelasnya itu sampai 10 misalkan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M misalkan dan seterusnya. Antara kelas A dan kelas D itu tentu beda. Karena biasanya yang bagus di kelas A kalau zaman dulu kita sekolah kan begitu. Nah, ini menjadi pertimbangan tertentu. Kemudian kemampuan guru ya, bagaimana kita bisa melakukan atau tidak. Nah, terkait tadi kalau zaman dulu kita di sekolah madrasah atau SMA itu kelas terbaik di kelas A. Tetapi kalau kita kuliah ini antara kelas A, B, C ini tidak ada perbedaannya karena hanya disesuaikan dengan name yang ada gitu. Jadi semuanya bagus semua antara kelas A, kelas B dan juga kelas C ini bagus-bagus semua insya Allah. Nah, proses interaksi edukatif itu hendaknya apa? Menekankan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Karena itulah maka metode yang baik adalah metode yang bisa meningkatkan ataupun menumbuhkan daripada kegiatan minat belajar peserta didik. Jadi bagaimana peserta didik ini tumbuh semangat spirit untuk melakukan pembelajaran. Nah, maka ini sesuatu yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan sukses tidaknya interaksi edukatif. Nah, ini salah satunya ditentukan oleh metode pembelajaran yang digunakan. Nah, sebagaimana yang dulu pernah kita singgung, at-thariqatu ahammu minal madad. Metode itu lebih penting daripada materi. Nah, kita kalau melihat materi PA ini, saya sering katakan bahwa dia sangat penting sekali, bahkan pentingnya luar biasa. Urusannya dunia akhirat. Dan materinya sangat banyak. Dan semuanya menjadi penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada materi itu adalah at-thariqah. At-thariqah ini metode. Ya, jadi metode pembelajaran yang digunakan oleh Anda sekalian nanti ketika mengajar PAI itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Karena sebagus apapun materinya, tetapi kalau metode yang digunakan ini kurang tepat, maka materi pembelajaran itu tidak akan sampai kepada mereka. Dan ada yang lebih penting lagi dari metode apa? Al-mudarris ahammu minat thariqah. Jadi guru itu lebih penting daripada metode pembelajaran. Jadi Anda ini lebih penting daripada metode pembelajaran itu. Ada yang lebih penting lagi apa? Ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jiwa-jiwa sebagai pendidik, jiwa sebagai guru, ini lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi kalau adik-adik sekalian sekarang merasa bahwa kurang suka mengajar, nah ini menjadi problem tersendiri.
Karena apa? Guru itu adalah bagaimana jiwanya memang jiwa pendidik. Maka kalau bisa mulai sekarang adik-adik sekalian ini sudah mulai belajar untuk apa? Mengajar dimanapun tempatnya. Monggo silakan. Oke. Nah, adik-adik sekalian, metode ini apa? Metode pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara metode, ini merupakan bahasa Latin ya. Nah, secara bahasanya, etimologinya itu berasal dari kata meta. Meta ini biasanya diartikan sebagai melalui atau jalan gitu kan. Kemudian hodos ini adalah jalan atau cara untuk menuju kepada sesuatu hal tertentu. Sehingga ketika kita melihat hal ini, metode atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut at-thariqah, secara istilahnya, secara mudahnya adalah satu sistem ataupun cara yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada hal tertentu. Jadi cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan metode pembelajaran, maka cara yang ditempuh oleh guru dalam rangka untuk memudahkan pencapaian dari tujuan pendidikan atau tujuan dari pembelajaran. Jadi, cara yang adik-adik gunakan nanti untuk mengajarkan PAI supaya tujuan dari pembelajaran PAI ini bisa tercapai. Nah, itu adalah metode pembelajaran. Nah, kedudukan metode dalam pembelajaran ini seperti apa? Jadi, ada beberapa kedudukan. Di antaranya, kedudukan yang pertama adalah metode itu sebagai alat motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Bahwa bagaimana kemudian peserta didik ini bisa nanti lebih tertarik untuk belajar PAI, di mana PAI ini materinya tadi sangat banyak, kemudian semuanya menjadi hal yang penting. Nah, ini sebagai alat motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar. Dari luarnya ini seperti apa? Ya, yang dijalankan oleh guru. Maka nanti adik-adik sekalian ketika menjadi guru PAI, bagaimana ketika menerapkan metode yang ada, ini menjadi salah satu hal yang disebut dengan masuk kriteria motivasi ekstrinsik, artinya sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik. Ini salah satu kedudukan daripada metode itu. Kita dulu ingat ya, ketika misalkan kita belajar terkait dengan misalkan materi tentang Wali Songo. Kemudian misalkan guru mengajak kita untuk berziarah, melakukan karya wisata. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik dalam kehidupan atau dalam pengalaman pembelajaran peserta didik. Sehingga mereka lebih termotivasi. Oh, ternyata belajar tidak hanya di kelas saja, bisa melakukan karya wisata untuk mengunjungi makam-makam para wali. Kemudian di sana guru menjelaskan, ini adalah makamnya ini. Ini sejarahnya begini contohnya. Nah, kemudian yang kedua, kedudukannya apa? Metode ini sebagai strategi dari pengajaran atau strategi pembelajaran. Jadi sebagaimana yang dulu pernah kita singgung, ada semacam gambar bulat kotak, kemudian di dalamnya ada bulatan-bulatan banyak itu. Nah, di sana itu ada model pembelajaran, kemudian ada juga pendekatan pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini bagian dari strategi pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan oleh guru. Oleh sebab itu, maka variasi daripada metode pembelajaran ini banyak sekali. Nanti adik-adik akan menemukan banyak sekali. Bahkan tidak hanya puluhan, sampai ratusan. Tetapi yang familiar nanti kita akan bahas ya. Kemudian metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi metode ini adalah digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran yang diinginkan. Oleh sebab itu tadi ketika kita ingin memilih metode tertentu, maka harus memperhatikan tadi
Salah satunya apa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Kemudian materi yang diajarkan itu apa? Kemudian kondisi kelasnya, fasilitasnya dan seterusnya. Nah, artinya apa? Eh, Satu mata pelajaran nanti Anda ngajar di MI atau di SD atau di SMA, MA misalkan mata pelajarannya sama, tapi apa namanya setiap materi pembelajaran itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Itu bisa jadi nanti menggunakan metode yang berbeda-beda juga. Terkadang materi sama, pelajarannya sama, kemudian tingkat jenjang yang diajarkan juga sama, tapi kondisi kelas berbeda. Itu bisa juga nanti menggunakan metode yang berbeda. Misalkan ngajar di kelas yang pagi dengan kelas yang siang dan seterusnya. Nah, jadi kedudukan metode dalam pembelajaran yang pertama adalah metode itu sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, metode ini sebagai strategi pengajaran. Kemudian yang ketiga, metode ini sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana kita memilih dan menentukan metode pembelajaran? Tadi sempat disinggung, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah peserta didik. Jadi peserta didik ini menentukan juga kita itu nanti menggunakan metode apa. Jadi tergantung. Kalau peserta didik di tingkat bawah, misalkan MI, SD dengan MTS, SMP ini tentu berbeda. Cara pengajarannya itu tentu berbeda. Karena karakteristik peserta didiknya ini berbeda. Mereka memiliki karakter yang berbeda. Karena anak-anak dengan orang dewasa ini tentu berbeda. Kemudian latar belakang mereka dari mana. Kemudian pengalaman mereka seperti apa. Ini juga pengaruh. Kita mengajar di kota dengan kita mengajar di desa itu tentu berbeda. Karena karakteristik peserta didik yang ada di kota, yang ada di desa, ini tentu saja berbeda. Nah, ini perlu kemudian kita perhatikan. Kemudian misalkan juga terkait dengan peserta didik, mereka misalkan anak-anak pilihan yang sudah pinter-pinter kelasnya. Itu tentu cara kita mengajarnya berbeda dengan kemudian ketika kita mengajar kelas C misalkan. Nah, kalau dulu kita di SMA itu kan penentuan kelas itu kan melalui proses ya, proses penyaringan terlebih dahulu. Yang bagus-bagus nanti ditempatkan di kelas ini. Yang butuh penanganan khusus nanti ditempatkan di kelas ini misalkan. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga dalam penentuan pemilihan daripada metode pembelajaran. Kemudian yang kedua yang menjadi hal yang perlu kemudian kita perhatikan adalah tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, misalkan materi tentang mawaris, materi tentang waris ya, hitung-hitungan. Nah, kalau sekedar kita berceramah, memberikan teori, tentu akan kesulitan. Ini harus juga mereka mempraktekkan, maju ke depan papan tulis, kemudian diberi soal tentang mawaris. Rumusnya kan sudah ada itu, kemudian kalau suami dapatnya sekian, kalau anak dapat sekian, kalau anak laki-laki sekian, anak putri sekian. Nah, ini kemudian mereka bisa mempraktekkan itu untuk mengerjakan soalnya. Nah, tentu kemudian tujuan pembelajaran ini berbeda-beda setiap materi yang kita ajarkan. Maka nanti bagaimana adik-adik sekalian ini melihat tujuan pembelajarannya, kemudian menentukan metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan situasi, jadi kondisi. Boleh kondisi kelas, boleh kondisi wilayah, boleh kondisi waktunya. Nah, ini situasi ini perlu kemudian kita perhatikan. Tadi saya sampaikan bahwa kadang antara pagi dan siang, walaupun dia jenjangnya sama, kemudian materinya sama, itu kadang-kadang metode yang digunakan oleh guru PAI itu berbeda-beda. Karena apa? Melihat situasi kondisi yang ada. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah fasilitas. Nah,
Misalkan di kelas itu fasilitasnya lengkap, di kelas sebelahnya fasilitasnya kurang lengkap, tidak ada LCD, tidak ada proyektor, dan seterusnya. Atau yang satu kelasnya pakai AC, yang satu kelasnya pakai kipas angin. Nah, tentu ini kekuatan penerimaan peserta didik terhadap materi berbeda antara kelas yang nyaman dengan kelas yang panas misalkan. Nah, ini fasilitas-fasilitas seperti itu perlu diperhatikan. Artinya nanti adik-adik sekalian ketika sudah mengajar di madrasah, di sekolah, itu ketika menentukan metode yang digunakan, melihat fasilitas yang ada juga. Kemudian faktor guru ini juga penting sekali. Sebagus apapun metode yang ingin digunakan, tetapi kalau gurunya ini tidak mampu menggunakan itu, ya tidak terlalu berguna karena apa? Nanti gurunya kesulitan dalam menerapkan itu. Maka ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran. Yaitu tadi ada peserta didik, kemudian kita juga melihat tujuan pembelajaran, kemudian situasinya, kemudian fasilitas, kemudian juga guru. Nah, apa saja metode pembelajaran? Ada banyak sekali metode pembelajaran. Ini saya akan mencoba memberikan sedikit terkait dengan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam menurut Syekh Abdurrahman An-Nahlawi. Jadi di antaranya ya. Di antaranya adalah ada metode teladan atau dikenal dengan uswah hasanah. Kemudian ada juga metode pembiasaan atau disebut dengan istiqomah. Ada juga metode dialog atau disebut dengan hiwar. Kemudian metode cerita yang disebut dengan kisah. Kemudian metode ceramah, nama lainnya adalah mau'idhah hasanah. Nah, kita akan coba lihat metode pertama misalkan metode teladan atau uswah hasanah. Jadi bagaimana guru kemudian memberikan uswah hasanah terhadap peserta didiknya, memberikan contoh yang baik, apalagi adik-adik sekalian itu nanti sebagai guru PA ini menjadi rujukan betul bagi mereka. Jadi guru PA ini menjadi uswah hasanah bagi peserta didik adik-adik sekalian. Maka bagaimana di luar kelas mencoba menjadi contoh yang baik, di dalam kelas pun mencoba menjadi contoh yang baik. Jangan sampai kemudian ada kesan bahwa guru PAI-nya seperti itu kok, maka saya harus ikut seperti ini. Dalam konteks yang negatif, jangan sampai. Tetapi ketika dalam konteksnya positif, ini luar biasa. Menjadi amal yang bagus sekali bagi adik-adik sekalian sebagai guru PAI. Nah, metode teladan atau suahasan ini seperti apa? Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21, surat ke-33, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi telah ada di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah. Jadi Rasul ini sebagai uswah hasanah. Jadi Rasulullah itu melakukan proses pembelajaran atau pendidikan terhadap sahabat-sahabatnya itu juga menggunakan uswah hasanah, memberikan contoh-contoh yang baik kepada para sahabatnya. Dan ini merupakan sesuatu yang memang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Rasulullah dulu melaksanakan hal yang demikian. Nah, kemudian ada juga metode yang disebut dengan pembiasaan atau istiqomah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini menjadi hal yang penting, misalkan di dalam materi sholat misalkan. Nah, kita lakukan pembiasaan melakukan sholat di sekolah misalkan. Itu menjadi hal yang sangat menginspirasi kepada peserta didik. Mereka akan teringat terus. Karena apa? Melakukan pembiasaan. Hayatun rosikhatun finafsi. Sesuatu yang sudah tertanam di dalam hati menjadi kebiasaan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Kemudian mereka beristiqomah di jalan Allah itu, maka yang terjadi apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikatnya Allah, maka mereka itu menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak usah bersedih, tidak usah khawatir. Karena apa? Sudah disiapkan surga bagi mereka nanti ketika mereka kembali. Nah, artinya apa? Pembiasaan tadi, tsumastaqamu. Ya, ini menjadi hal yang bisa dijadikan sebagai metode yang digunakan oleh guru PAI khususnya. Karena memang di dalam materi-materi PAI ini adalah materi-materi yang memang harus dibiasakan di dalam kehidupan. Sehingga kemudian Ustadz didik ketika belajar tentang PAI nanti di sekolah, di madrasah, tidak hanya sekedar mereka itu memiliki pengetahuan secara kognitif saja, tetapi secara afektifnya, sikapnya, kemudian secara psikomotoriknya atau keterampilannya dalam melakukan implementasi dari materi PAI ini menjadi hal yang penting. Kemudian ada juga metode dialog ataupun khiwar, ya. Jadi guru PAI melakukan metode dialog gitu. Misalkan silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Misalkan peserta didik bertanya, Pak Guru, setan itu iblis itu kan dari api. Kenapa nanti kok kemudian dimasukkan ke neraka? Neraka itu juga api. Mereka apakah akan merasakan sakit atau tidak? Ini kayak bagaimana? Misalkan ini. Maka nanti terjadi dialog, terjadi tanya jawab, tidak masalah ya. Nah, kemudian apa yang menjadi rujukan Syekh Abdurrahman An-Nahlawi dalam menetapkan metode dialog ini? Di dalam surat As-Saffat ayat 102 misalkan, Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, dulu itu pernah pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mendapat mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya, tidak serta-merta dia otoriter sebagai seorang ayah. Nah, dalam konteks pendidikan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ibarat potret guru dengan peserta didik. Jadi gurunya itu Nabi Ibrahim, kemudian peserta didiknya ini adalah Nabi Ismail, gitu kan? Maka ketika Nabi Ibrahim ini memiliki informasi, tidak langsung kemudian dia otoriter terhadap putranya, terhadap peserta didiknya. Tapi dia mencoba melakukan dialog. Wahai anakku, saya tadi malam itu bermimpi mendapatkan ilmu dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kemudian pendapatmu? Nah, ini terjadi dialog. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, silakan engkau lakukan, itu perintah Allah. Semoga engkau akan menemukanku insyaallahu minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Jadi terjadi dialog. Nanti antara guru agama dengan peserta didiknya di madrasah, di sekolah juga terjadi dialog yang semacam itu. Nah, kemudian kadang juga menggunakan metode cerita, kisah ya. Apalagi di Al-Quran itu banyak sekali metode-metode kisah yang memang diterapkan oleh Allah sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran. Misalkan di dalam surat Hud ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Nah, jadi di Al-Quran itu Allah mengisahkan para nabinya Allah. Kenapa? Ibarat kata Allah ini sebagai pendidik kita. Kita ini sebagai peserta didik. Maka
diberikan metode kisah untuk menyampaikan sesuatu. Supaya apa? Kita mengambil ibrah dari kisah itu dan seterusnya. Maka di dalam PA ini sangat tepat sekali ketika kita gunakan metode-metode kisah. Maka guru-guru kita dulu, baik di SMA ataupun di MA misalkan, itu seringkali menggunakan metode kisah dalam pembelajarannya. Nah, terkait dengan hal itu, maka adik-adik sekalian perlu sekali untuk banyak membaca kisah-kisah. Misalkan kisah para nabi, itu kan ada kitabnya tersendiri ya. Kemudian misalkan juga tentang sejarah-sejarah, itu juga nanti bisa dikisahkan itu. Nah, artinya harus banyak-banyak membaca kisah-kisah inspiratif keislaman, kemudian juga belajar untuk menyampaikan kisah itu. Maka ini menjadi hal yang penting sekali sebagai bekal untuk guru PAI. Nah, kemudian ada juga misalkan mau'idhah hasanah ataupun ceramah. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 misalkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, jadi ada metode ceramah yang bisa digunakan oleh guru kaitannya untuk menyampaikan materi PAI. Silakan. Maka ini harus dilatih. Karena ceramah ini kelihatannya simple sepele, tetapi kalau tidak kita latih, tidak kita siapkan, kita itu akan kesulitan juga. Maka bagaimana adik-adik sekalian mencoba untuk berlatih itu. Nah, selain itu masih ada banyak lagi metode pembelajaran yang lainnya. Di antaranya misalkan ya, ceramah tadi, kemudian tanya jawab atau dialog, kemudian diskusi, kemudian metode tugas ataupun resitasi, kemudian metode kerja kelompok, kemudian metode demonstrasi ataupun eksperimen misalkan. Nah, kemudian ada juga terkait dengan metode sistem regu atau team teaching, kemudian metode latihan atau drill, metode karya wisata, ada metode manusia sebagai sumber, metode simulasi, dan masih banyak lagi metode-metode yang lain. Mungkin kita akan sedikit mengulas terkait dengan tadi metode-metode ini. Misalkan metode ceramah itu adalah metode dengan penuturan materi secara lisan, ya, seperti yang kita sering lakukan itu di kelas. Langkahnya apa? Tentu harus memulai tahap persiapan atau kita kemudian yang kedua tahap menyajikannya atau mempresentasikannya, kemudian tahap asosiasi atau mengkomparasikan, kemudian tahap generalisasi melakukan penyimpulan. Nah, ini tahapan-tahapan dalam kita melakukan metode ceramah. Kemudian ada tahap evaluasi. Nah, metode ini bisa kita gunakan ketika apa? Ingin mengajarkan topik yang baru. Ini sangat bagus kita gunakan ketika topiknya baru. Kemudian tersedianya banyak bahan bacaan. Tersedianya bahan bacaan yang kurang. Artinya apa? Ketika bahan bacaannya ini sedikit, maka kita bisa menjelaskan melalui metode ceramah ini. Jadi banyak nanti yang disampaikan oleh guru PAI, karena nanti penjelasan-penjelasan guru PAI ini menjadi penting. Nah, kemudian menghadapi peserta didik dengan jumlah yang cukup banyak, ini cukup efektif kita menggunakan metode ceramah. Kemudian misalkan tanya jawab atau dialog. Ini adalah metode mengajar yang memungkinkan akan terjadi komunikasi langsung yang bersifat dua arah. Pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan juga peserta didik. Guru bertanya, peserta didik menjawab, dan nanti bisa berbalik sebaliknya. Nah, kemudian teknik mengajukan pertanyaannya bagaimana? Kita merumuskan pertanyaan ini harus jelas dan juga dibatasi. Sehingga apa? Tidak menimbulkan keraguan pada peserta didik untuk menjawabnya dan untuk memahaminya juga. Jadi harus kita jelaskan. Kemudian pertanyaan yang diajukan pada kelas sebelum menunjuk peserta didik menjawabnya. Jadi kita nanti bisa menunjuk ataupun mereka silakan menunjuk dirinya sendiri.
Kemudian berilah kesempatan waktu untuk menjawab. Jadi mereka berpikir dulu, tidak kemudian langsung, karena pasti mereka akan mengalami kesulitan peserta didik kita. Kemudian bisa juga menghargai pendapat mereka, walaupun mungkin pendapatnya itu kurang tepat, tapi harus kita hargai karena mereka sudah berani untuk menjawabnya misalkan. Jadi ini hal-hal yang perlu kemudian kita perhatikan. Juga distribusi dari pemberian pertanyaan ini kalau bisa merata. Artinya ketika kita memberikan pertanyaan, yang menjawab itu tidak hanya satu orang itu terus, tetapi bisa berubah-ubah. Kadang kita berikan kesempatan kepada dia, kadang kepada temannya yang lain, kadang ke yang lain. Sehingga apa? Nanti terjadi persebaran pertanyaan, sehingga kelas nanti akan bisa lebih aktif untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian buatlah ringkasan hasil tanya jawab sehingga diperoleh pengetahuan secara sistematik. Jadi ini bisa dilakukan. Metode tanya jawab ini dipergunakan apabila apa? Biasanya yang pertama ketika bermaksud mengulang bahan pelajaran. Kemudian ingin membangkitkan peserta didik dalam belajar. Kemudian tidak terlalu banyak jumlah peserta didiknya. Kemudian sebagai selingan dari metode ceramah ini bisa digunakan metode tanya jawab ataupun metode dialog. Nah, kemudian metode diskusi, sebuah metode yang dilakukan dengan cara tukar-menukar informasi, tukar-menukar pendapat atau pengalaman secara teratur dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan pengertian secara bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang satu hal, atau untuk mempersiapkan dan menyelesaikan keputusan secara bersama. Nah, diskusi ini tentu berbeda dengan debat. Kenapa? Karena diskusi ini setiap orang diharapkan itu bisa memberikan sumbangsi pemikiran terbaik dia, sehingga terjadi tukar-menukar pemikiran, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sedangkan kalau berdebat biasanya identik dengan adu argumen. Nah ini ya, adu argumen dengan tujuan apa? Yang satu ingin mengalahkan yang lain, yang satu ingin menang, yang satu ingin dikalahkan, dan seterusnya. Nah ini langkah-langkah dalam diskusi apa? Paling tidak ada beberapa hal, ada persiapan perencanaan diskusi, kemudian pelaksanaan diskusi, kemudian tindak lanjut diskusi. Misalkan dalam persiapan yang dilakukan guru, tujuan diskusi harus jelas. Jadi adik-adik harus menentukan tujuan dari diskusi itu. Kemudian peserta diskusi memenuhi persyaratan tertentu, penentuan rumusan masalahnya harus jelas, waktu dan tempat diskusi pun harus jelas. Kemudian pelaksanaannya bisa membuat struktur, ada ketua, sekretaris, anggota, kemudian membagi tugas dalam diskusi, nanti mencatat hal-hal yang penting, menghargai setiap pendapat yang ada, kemudian juga menciptakan situasi yang menyenangkan. Nah, kemudian tindak lanjut diskusi bisa membuat kesimpulannya, kemudian membacakan kembali apa yang sudah tadi didiskusikan, kemudian juga membuat penilaian atas diskusi yang dilakukan. Nah, keberhasilan diskusi ini biasanya itu tergantung pada beberapa faktor. Ada faktor kepandaian, kelincahan dari peserta didik yang kita tunjuk sebagai ketua diskusi, misalkan. Kemudian jelas dan tidaknya tujuan yang diberikan. Kemudian partisipasi aktif dari setiap peserta didik ini menjadi hal yang penting juga. Kemudian terciptanya situasi yang bisa menumbuhkan minat mereka dalam berdiskusi, kemudian mengusahakan masalahnya supaya cukup problematik. Jadi masalah-masalah yang kontemporer misalkan. Ini akan menarik mereka untuk lebih meningkatkan dalam berdiskusinya. Kemudian ada juga misalkan metode tugas atau resitasi. Pemberian tugas yang dilanjutkan dengan membuat laporan dari peserta didik setelah melaksanakan tugas. Resitasi ini bisa diberikan kepada peserta didik dalam bentuk individu ataupun kelompok. Jadi bisa per individu, bisa juga kelompok. Nah, jenis tugasnya di antara apa? Bisa kita beri tugas meneliti, kita beri tugas menyusun laporan, kita beri tugas untuk di laboratorium misalnya. Ini bisa. Nah, langkah-langkah menggunakan metode resitasi.
Ada tahap pemberian tugas, tahap pelaksanaan, dan juga kemudian ada tahap pertanggungjawaban tugas. Ya, jadi tujuannya harus jelas, kemudian jenis tugasnya apa, kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jangan sampai kemudian siswa MISD dikasih tugas yang sangat berat untuk melakukan riset misalkan. Nanti yang melakukan riset itu bukan mereka, tapi orang tuanya malah kan gitu. Nah, kemudian tahap pelaksanaannya ya dibimbing, diawasi, kemudian nanti ada tahap pelaporannya ya. Jadi mereka memberikan laporan, kemudian bahkan nanti bisa juga dilakukan kegiatan diskusi di dalam kelas, kemudian dinilai hasil belajar mereka. Nah, kemudian metode kerja kelompok misalkan. Dulu kita sering kadang-kadang diminta untuk berkelompok, kemudian melakukan belajar bersama. Nah, ini metode belajar kelompok. Metode mengajar yang menjadikan peserta didik bisa bekerja dalam situasi kelompok, baik kelompok kecil ataupun kelompok besar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh adik-adik sekalian nanti ketika menjadi guru PAI dalam menentukan kelompok ini. Yang pertama, perbedaan individu dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu sifatnya heterogen dalam belajar. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada ini perlu diperhatikan. Kemudian, perbedaan minat belajar mereka ini juga menjadi pertimbangan tertentu ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan jenis tugas yang diberikan, kemudian berdasarkan wilayah, maka zaman dulu kita diperintahkan oleh guru kita untuk belajar kelompok biasanya pilih teman-teman yang rumahnya dekat kan gitu. Nah, kemudian bisa kita pilih secara random ataupun acak. Kemudian didasarkan atas jenis kelamin. Ini perlu sekali, kemudian apalagi ini PAI ya, apalagi adik-adik sekalian guru PAI. Kemudian dilihat dari segi proses kerjanya, kerja kelompok ini bisa kita bagi menjadi dua hal. Ada kerja kelompok yang jangkanya pendek, sifatnya insidental, ada juga yang jangkanya panjang, dia bisa berlaku lama. Nah, hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kerja kelompok apa? Yang pertama, perlu adanya motif yang sangat kuat untuk bekerja pada setiap anggota. Jangan sampai anggota satu dengan yang lainnya saling bergantung. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kerja kelompok itu kan kelemahannya bagi mereka yang males, mereka itu santai karena merasa bahwa kelompoknya itu sudah mengerjakan tugasnya. Ini jadi problem. Kemudian pemecahan masalah bisa dipandang sebagai satu unit dipecahkan secara bersama ataupun masalah dibagi-bagi untuk dikerjakan masing-masing individu. Kemudian persaingan ketat antar kelompok mendorong mereka untuk semakin belajar aktif. Kemudian situasi yang menyenangkan antar anggota akan menentukan keberhasilan di dalam kerja kelompok. Jadi ini bisa kita perhatikan. Kemudian misalkan ada juga metode demonstrasi atau metode eksperimen. Apa? Yaitu metode pembelajaran di mana guru memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Misalkan sholat ya, didemonstrasikan, diberikan contoh oleh guru. Oh, iktidal itu begini, rukuk itu begini, sujud itu harus begini misalkan. Nah, eksperimen itu apa? Kelanjutan dari metode demonstrasi, yaitu peserta didik mencoba untuk mempraktekkan. Jadi guru mempraktekkan demonstrasi, kemudian peserta didik mempraktekannya, ini eksperimen. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan langkah-langkahnya, ada persiapan, pelaksanaan, dan juga tindak lanjut. Yang pertama, kita menetapkan tujuan daripada demonstrasi dan eksperimen yang dilakukan. Kemudian menentukan langkah-langkahnya apa saja, alat-alat yang diperlukan apa. Kemudian pelaksanaannya seperti apa. Usahakan bisa diikuti dan disimak oleh seluruh peserta didik. Kemudian menumbuhkan sikap kritis mereka, kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk selalu mencoba. Dan nanti ada tindak lanjutnya. Nah, ada juga metode sistem regu atau team teaching. Metode mengajar di mana dalam suatu pembelajaran itu dilaksanakan oleh dua orang guru sehingga terjadi interaksi pembelajaran yang lebih efektif. Hal yang perlu diperhatikan adalah perencanaan pembelajaran itu disusun secara bersama. Kemudian pembagian tugas, pelaksanaan pembelajaran harus jelas,
Kemudian semua anggota tim harus memiliki pandangan komitmen yang sama. Kemudian ada metode latihan drill. Metode mengajar di mana guru memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada peserta didik untuk berlatih keterampilan tertentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peserta didik diberikan pengertian secukupnya tentang sebelum melakukan latihan ini. Kemudian latihan dilakukan secara terus-menerus sehingga apa? Menjadi kebiasaan mereka. Ya. Kemudian disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik, kemudian latihan dimulai dari materi yang mudah menuju kepada materi yang sulit, kemudian disesuaikan dengan materi pembelajaran. Misalkan ilmu tentang mawaris misalkan. Ya nanti bagaimana mereka berlatih untuk menghitung ini dapat berapa, ini berapa dan seterusnya. Ini menjadi hal yang penting. Kemudian juga ada misalkan tadi ketika kita mengajarkan menggunakan metode latihan ya, itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi. Nah, kemudian banyak lagi metode-metode yang lain nanti bisa adik-adik cari secara mandiri untuk mendalami materi tentang metode pembelajaran dan harapannya tidak hanya sekedar memahami teoritiknya saja, tetapi bagaimana adik-adik bisa nanti mempraktekkan, melaksanakan, mengimplementasikan dalam ranah pembelajaran ketika nanti peserta didik sudah ketika adik-adik sekarang sudah menjadi guru, maka mulai sekarang bisa untuk berlatih terkait dengan hal itu. Nah, terkait dengan hal itu ada penugasan di sini yang perlu nanti kalian selesaikan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian metode serta kelebihan dan kekurangannya apa. Tadi ada yang sudah saya jelaskan, ada yang mungkin harus Anda cari secara mandiri, kemudian jelaskan 5 metode pembelajaran yang kontemporer. Kemudian jelaskan 4 metode pembelajaran dalam Al-Quran, selain yang sudah dicontohkan tadi ya. Tadi kan ada beberapa, kemudian Anda coba cari metode apa lagi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini silakan nanti segera dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, ikuti instruksi selanjutnya untuk nanti pengumpulan tugas yang sudah diberikan ini. Nah, terkait dengan itu, adik-adik sekalian, nanti silakan jangan lupa melakukan absen pada SIM yang ada. Mungkin cukup itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, nanti untuk tugas ini bisa ditulis di bukunya masing-masing sehingga nanti bisa kemudian di game scanner ya, di PDF game scanner gitu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.